kita lihat dari Alexander, dia udah memunculkan hero Atlas Ranger Mas. Sepertinya karena timnas Indonesia ada di urutan second pick, bisa saja ini Atlasnya muncul kembali. Ya, tapi yang pasti Fanny nggak akan dilepas, Profesor. Kita tahu Ina Avan bermain dengan Fanny-nya, nggak peduli itu di turnamen atau tidak, itu akan sangat menggores hati para pasukan lawannya. Pasti ya, permainan kabel yang sangat on point, early game yang langsung bisa digas, itu kan juga ciri khas ya dari timnas Indonesia bermain. Kan kita tahu sendiri kekuatan brawl server kuat untuk fight di early game. Kalau bisa tabrak, kita tabrak. Kalau kita bisa menghindari main makro, ya udah nanti dulu main makronya pas sudah menit 8 ke atas ya. Dan sekarang Freya juga ditutup nih. Salah satu hero yang emang kita tahu sendiri ya, untuk sekarang tuh ban or pick untuk Freya. Apalagi ketika tadi dilepaskan, kita udah bisa melihat dampaknya Vinuya bisa membalikan keadaan ketika berhadapan dengan Myanmar. Wah, luar biasa ya kan. Ini temen gue sampai DM gue, Ji, tim gue lagi tanding nih Ji di Singapura, OTW Nagoya bukan ke Brebes, kata temen gue begitu, Be. Nah, semangat Bentar, kali temen lu mendukung siapa ini? ini si Oscar. Oh, Sampai WhatsApp gue, iya kirain yang WhatsApp Dalvin tuh. Bismillah Nagoya, gue bilang. Iya kan makanya. Oke, if juga ditutup. Nggak mau Bang, dikasih ya. Bang, volume suara lo nya gedein lagi dong, udah paling gede guys. Ini udah dikokop guys. Mau gimana lagi guys? Mulut gue mau ditaruh di mana lagi nih? Ampun, adik-adik. Ilham, kamu jangan kasar begitu ya Ilham. Wah, Ilham, sabar ya Ilham ya. Tunggu ya, bentar lagi aja, tunggu bentar lagi ya, dikit lagi aja ya Ilham ya. Ntar kalau ada donasi untuk mic baru, aku beli mic baru ya Ilham. Terima kasih Ilham atas supportnya Ilham. Oke, kita traffic lagi ya Ilham. Let's go. Povius. Povius juga ditutup ya. Ini 3 hero EXP yang mungkin bisa digunakan oleh Mas Razif juga ya. Karena cukup berbahaya juga. Jujur, Mas Razif memang dari kemarin juga cukup terlihat superior ketika membawakan antara Povius dan juga Pakito. Makanya langsung ditutup untuk hero EXP yang kebetulan match up-nya juga masih belum ketahuan nih. Kebetulan juga dari kemarin kita lihat Xiaoqi bermain dengan Sora. Apakah Sora Sora. tersebut akan muncul kembali dan udah mulai lempar-lemparan ikan aja di in game. Xiaoqi santai aja, hero-nya cukup banyak. Ada Xiaoqi, serok atas dan colok-colok. Ya kan, Beh. untuk Xiaoqi. Chushin first pick, apakah akan langsung dijawab dengan menggunakan pick dari Akai dan Arlot? Ternyata tidak, larinya ke Cloud dan Marcel untuk Alexander dan juga Oke. Dingarai. Ini adalah hero yang bisa mendominasi tentunya untuk Alexander. Alexander nggak mungkin diharas seperti kemarin di skirmish kayak kemarin, karena mereka pakai high loss, Profesor. Kali ini dari Avan harusnya dia bisa pick satu hero lagi yang bisa temenin sama Alexander. Boxnya terbuka sangat bebas, tapi untuk Xiaoqi, Colok, dan Serok udah nggak ada kali ini, Profesor. Ya, Diambil. Fred dan Arlotnya diambil ya. Ini combo yang akan dijalankan sama Mas Nazan dan juga Mas Razif harusnya. Karena Arlot EXP dan Fredrin Jungle itu udah combo paten ya. Combo yang sangat-sangat dynamic. Sangat-sangat mudah juga untuk dijalankan. Nggak perlu syarat yang begitu banyak. Baxia diambil. Itu dia. Yang paling aman ya. Daripada nanti nggak ada peraduan dari tank jungle. Dan kalaupun nanti di sini ngambil hero-nya buat Dalvin. Yang ditakutkan adalah Avan ini hero tank jungle-nya dihabisin semua nanti di ban. Iya, tapi Profesor ini ada yang nanya dari Lianta Nuji, Mas Oji gimana cara membership di sini? Nanti ya guys ya, tunggu ya. Kali aja emang di channel MPL Indo ada membership sih, berarti ada konten-konten khusus tuh. Iya. Ya kan? Bisa jadi ada interview bersama Dalvin, interview bersama Alexander. Ya kan? Ada yang bilang mic gue belinya pas flash sale, tahu aja lagi. Duh. Udah ya guys, jangan dibuka aib-aib saya. Nah, balik lagi dengan Ranger di frontliner, karena kalau bisa kita bilang dari front to back mereka punya power dari Arlot dan juga Zuxin. Hero Granger ditutup just in case nanti ada power of Skypicer. Tapi sedangkan di sisi kanan Cloud aja juga biar bisa laning dengan baik dan tenang, Be. Udah pasti ya ini, karena Granger juga jawaban yang mudah banget untuk bisa mengganggu Cloud, minimal untuk menangin poke damage dari Rhapsody dari jarak juga dia lebih gampang. Belum lagi Granger sekarang kan kalau dibantuin dikit aja ya sama roamernya itu bakal lebih strong dan akan ngebuat Cloud
udah makalah jalan, nanti juga bakal susah banget buat snowball. Dan makanya ditutup aja, nggak perlu lama-lama. Yuchong juga ditutup Oke. karena mungkin udah ngeliat referensi ya. Kalau misalkan Xiaoqi ini juga kalau ada tank jungle biasanya main XP damage. Oke. Tapi Be, ini ada yang nanya Bang, skor berapa sekarang? Sekarang masih 0-0, baru mulai, brother semua. Baru mulai. Kalau ditanya prediksi skor, insya Allah 2-0 ya untuk tim Indonesia ya. Kita percaya Amin. untuk Wait. melaju lebih lancar lagi, untuk melaju agar mulus sampai ke Nagoya ya. Amin. Karena for your information teman-teman, kalau sampai hari ini aja nih, timnas Indo itu bener-bener bersih ya, menang lawan Malaysia, menang lawan Filipina, itu 100% harusnya udah bisa mengamankan tiket ke Jepang. Oke. Tapi Profesor KB, ini ada yang mau ngasih gue mic, katanya Bang Oji ada mic nih gratis tapi bekas ASMR jadi agak bojigong dikit, gak usah ya guys, simpan aja baik-baik ya. Nggak usah. Kenapa harus ada penjelasan ASMR-nya juga? Iya, simpan aja Jadinya baik-baik. iya simpen aja baik-baik, bener bang, simpen aja bang ya. Simpan aja Nah ini yang nggak boleh baik-baik ya. simpen-simpen pick keempat nih, Nah, karena pick pick keempat keempat, udah boleh serius nih. menurut gua mereka udah harus kabarin mid lane-nya, Profesor. Kalau enggak EXP-nya kan udah di band 2. Jadi mending main mid laner-nya, EXP-nya jadi surprise untuk Nino atau Ina Xiaoqi. Sorry, bukan Nino. Ina Iya. Xiaoqi. Ini mungkin kalau mau combo ya, yang paling enak kombonya Gord sama Teris sih. Tapi Elis dulu yang dimunculkan. Berarti Elis ini dengan tujuan untuk melakukan setup ya. Apakah last pick-nya bukan Gord melainkan Setien dari Dalvin? Karena itu bisa menjadi combo yang sangat-sangat overpower tuh. Areanya luas, Fury of the Phoenix-nya juga mengerikan gitu kan. Hmm. Fury Oke. of the Phoenix kalau di translate lucu sih. Wah, apa tuh Amukan Be burung. translate-nya? Apa Be? Amukan burung. Amukan burung. Salah Be. Iya. Fury apa of the dong? Phoenix adalah burung yang ngamuk. Burung yang ngamuk, bener. Burungnya ngamuk. Jadi siapapun yang pakai Ngamuk. Setien itu akan, wah burungnya ngamuk gitu Be. Itu dia. Kari ya. Buat Melton Baxi ya. Sama-sama pakai Trinity. Dan Khalid. Khalid Cusin ya udah jelas banget. Pengen memperkuat sungai. Oh ini opsinya banyak nih. Oke, Opsinya bisa oke. banyak. Gord bisa, Cetian Gord bisa. suka, Be. Gogor suka. Iya, Gord bagus juga kok buat gangguin Fredrin Arlot. Atau kalau mau yang paling aman ya Valen juga bisa. Nanti Oke, untuk oke. skillsnya dia bisa ke ultimate Khalid, Raging Sandstorm atau Hmm. ultimate-nya Arlot dia ambil Final Slash. Oke. Tapi kita juga harusnya kalau ngomongin ke arah Final Slash nanti itu mungkin harusnya positioning ya kali Dalvin. Soalnya setahu gua Dalvin ini dia tenang banget sih. Selama di Asian Games dia mainnya tenang, gak agresif, gak gerasak gerusuk. Jadi gua ngeliat Dalvin kalau pakai Gord sekarang juga gak masalah. Iya lagi. Iya ya, dari kemarin bahkan yang biasa kita melihat di 2 menit awal dia mengeluarkan flicker, dia aman banget Ji di belakang. Dan Kimi ternyata. Tapi Kimi Baxia juga pilihan bagus. Karena kombonya bisa sama Marcel kan. Apalagi sekarang Marcel itu ada adjustment dari Golden Hour-nya. Golden Hour-nya emang cuma 2 detik. Tapi kalau abis 2 detik itu, siapapun yang punya basic attack kayak Cloud, Kimi, sekarang bisa lebih gampang buat menargetkan siapapun yang ada di dalam. Oke, tapi kalau gitu dengan udah ada draftik yang lengkap, kali ini gue pengen minta tolong ke seluruh Sobat Mobile Legends Indonesia dan seluruh streamer. Mari kita ramaikan, kita support. Karena power dari para sister dan brother yang ada di Indonesia untuk mendukung tim Indonesia ini sangat menjadi sebuah semangat untuk mereka. Dan doa dari kalian pasti langsung ke langit. Jadi let's go. Kita bersama-sama menuju ke dalam match tim Indonesia melawan tim Malaysia. Ingat, harus respect siapapun lawannya, harus fokus siapapun lawannya, dan tidak boleh takut siapapun lawannya. Selamat Setuju. berjuang untuk timnas Indonesia. Kami para fans, para super fans, dan seluruh sobat Mobile Legends Indonesia mendukungmu. Let's go to the lane of dawn. Bakeko. Nah, ini dia baru beneran game ya teman-teman ya. Tadi ngetes aja biar kalian pada fokus. Dan benar kata Ranger Mas, ini kalau ambil referensi memes mah gini bilangnya Ji. Timnas Indonesia take my energy. Gitu. nanti Ambil ya, aja guys, ya. energinya. Kalau udah mulai di Nagoya kita take my energy ya. Iya, Pokoknya- take my energy. Kita mau coba fokus untuk menuju ke arah Nagoya guys. Kita lagi coba cari perahu kayu untuk ke Nagoya pokoknya sama KB. Wah, boleh sih. Nyoba di sini ya. Tapi sepertinya ada sedikit gangguan dari Mas Akif ya.
terlihat ada invade jungle, dapetin informasi juga. Dan untuk Xiaoqi, dia menggunakan Brave Smite di sini seperti biasa untuk Alice. Udah pasti akan bermain dengan menunggu level terempat terlebih dahulu dan langsung ada flicker digunakan oleh Mas Akif ternyata. Wah itu pas banget sih. Ketika Ina Avan tadi langsung mencoba lakuin following up damage, Mas Akif tahu akan hal tersebut. Jadinya Mas Akif mau tidak mau harus flicker. Dan lihat di arah bottom lane, Mas Razif ini kesulitan untuk melawan Xiaoqi. Ina Xiaoqi. Kali ini dia benar-benar terlalu kuat untuk ditumbangin seorang diri. Ya apalagi Alice kita tahu butuh banget glowing one nantinya. Iya. Dan semoga Mas Amar mungkin kelupaan untuk bikin glowing one. Bakal coba ditabrak, flicker lagi kembali. Tapi Avan terlalu dalam. Masuk ke dalam turret, 2 damage turret membuat dirinya harus sekena tumultuan retribusi digunakan ketika menuju ke arah turtle. Oh my god, Profesor. Tapi masih aman harusnya, masih bisa cycle dikit. Masih bisa recall, menunggu terlebih dahulu, buying time, dan menanti lagi untuk retributionnya up. Karena masih ada beberapa gangguan yang bisa dilakukan oleh Xiaoqi dan juga Dalvin dengan damage magic yang dia punya untuk di early game. Setidaknya menahan dulu agar turtle-nya tidak ada di tangan dari Mas Nazan. Oke, dan langsung aja Ina Alexander menuju ke arah turtle. Ina Avan sudah mulai melakukan rotasi, mencoba untuk melakukan sedikit sweeping. Di mana para pasukan lainnya ditutup jalannya dan the power of retribution akan dibutuhkan di sini. Dan itu dia Nazan! Berhasil mendapatkan retribution dan pressure, bahkan meninggalkan satu buah korban jiwa yaitu Ina Alexander. Avan tidak mau tinggal diam, ingin mau dapat poin kill lebih, tapi Razif masuk terlalu dalam sehingga Ina Xiaoqi kali ini mau tidak mau melepaskan sosok seorang Dalvin. Flicker for defensifnya pun nggak mampu menyelamatkan Dalvin kali ini. Wow, itu padahal kombonya udah manis banget dari timnas Indo. Tapi ternyata Mas Nazan dengan banyaknya gangguan. Mulai dari Platinum Snap, mulai dari Baxia Shield United, sampai dengan tadi kita bisa melihat ada Traction Pulse. Ini benar-benar masih dapetin last hit untuk Battle Retribution-nya. Setidaknya ada pertukaran dari 2 poin kill. Dibalaskan dengan 2 poin kill. Dan ada sedikit keuntungan yang memang didapatkan oleh timnas Malaysia. Yaitu dengan adanya pundi-pundi gold. Dan juga dua laning yang bisa dijalankan karena penguasaan sungainya akan lebih mudah ketika memang punya Khalid dan Chushin. Oh my god, ini dia. Mereka dua sama dari segi poin kill, tapi jangan lupakan segi farming mereka masih maksimal. Oh, ini kalau ngomongin farming ya. Jangan lupa ada 2 farmer juga. Ada Cloud dari Dingarai dan juga ada Kimi dari Dalvin, Blazing Duet. Oke, Blazing Dead for defensif Dingarai, tapi Alexander melakukan cover di depan sana langsung ada Golden Hour. Tapi sayang sekali para pasukan dari tim Malaysia kali ini harus ada flicker. Tidak bisa terlalu lama, karena ingat ini Baxia Profesor. Quicksand God, seberapa banyak pasir yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang Khalid, semuanya akan keluar karena anti-regen tersebut. Betul, seolah-olah ada air di sana untuk menyatukan, tapi ternyata Ilton juga di-dive dan tumbang killing spree dari Ina Avan. Ina Avan mendapatkan point kill kembali dan itu dia dive in yang sangat berbahaya untuk pasukan dari tim Malaysia. Indonesia mulai mengamuk dan Xiaoqi coba untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Menyelesaikan clear minionnya, baru dia akan membantu menuju ke arah turtle. Tapi dibalik itu semua Amar masih punya flicker, jadi tidak boleh terlalu terburu-buru, Profesor. Ditahan terlebih dahulu ya. 4 kill, masuk unggul 1000 gold. Tapi turtle apakah dibiarkan lagi? Sepertinya tidak. Karena Alexander udah standby on position Dalvin. Juga udah mulai mengganggu karena Amar. Ditangkap Amarnya, dilepaskan lagi. Dalvin dengan mode tenang, Avan di depan sana bakal adu retribution dan nampaknya Avan. What the steal turtle from Ina Avan. Berhasil mendapatkan point kill, berhasil mendapatkan turtle, dan bahkan jalan di depan sana mereka bakal coba tutup jalan. Dalvin semaksimal mungkin coba kabur dari jeratan Amar, tapi tidak apa. Amar tertinggal juga, bahkan Dingarai tidak akan tinggal diam untuk mendapatkan triple kill. Menuju ke arah Maniac masih terlalu jauh, tapi Dingarai lagi-lagi mengamuk Dingarai. Triple kill sangat-sangat baik sekali di early game. Menit 5 unggul 2000. Bahkan disengage ketika memang sudah cukup ya. Dengan adanya purple buff sebagai bonus juga dari Avan. Dengan mendapatkan turtle steal juga. Dan bahkan triple kill pasca Blazing Duet barusan. Dingarai memastikan diri bahwa keuntungan 1000 tadi bukan cuma karena kesalahan dari timnas Malaysia. Tapi karena mereka juga berhasil untuk memaksimalkan potensi dari damage yang mereka miliki. Dan sekarang mereka mau Amar. Avan dan Dingarai. Blazing Duet from Dingarai. Menghantarkan Amar ke base-nya hanya dengan nama, tidak dengan nyawa. Tapi dibalik itu Xiaoqi harus di cover. Karena damage dari Kari terlalu sakit dan Xiaoqi membalikan ada triple stun.
Elton terlalu nafsu birahi terhadap seorang Xiaoqi yang menandakan kali ini Elton harus pulang juga tanpa ada nyawa. Lihat, Ina Xiaoqi berhasil melakukan bait, pancingan yang mantap, dan Elton jangan lupakan nafsu membunuhmu. Pengejaran terhadap Xiaoqi yang sepertinya sia-sia. Dan kali ini final slash. Hanya untuk menggertak saja agar Avan mundur ke belakang. 11-3 kill. Dan sekarang Dingarai memberikan damage yang sangat masif karena Mas Akif baru hidup. Sudah setengah darah lagi dan dibalikin lagi. Quicksand guard-nya udah nggak ada. Mas Akif dipaksa untuk mundur tapi sepertinya backup sudah mulai datang dari tim Malaysia. Oh my Terlihat god, jelas. itu Profesor benar-benar hati banget damage dari Dingarai. Bahkan Amar 1-7. dipancing Crimson Bacon-nya. Ini menandakan ingat. kalau di tim fight Turtle tidak ada Crimson Bacon, hanya ada Flicker. Ini bakal jadi 2-1 untuk Turtle-nya. Indonesia akan lebih unggul dari objektif. Dan mereka bisa aja langsung set up bersama dengan Dingarai. Play around Cloud. Karena udah unggul 6.000 gold. Ini timing yang tepat untuk bisa build a cycle mine ke arah jungle juga. Minimal pressure, 70% map yang dimiliki. Agar nantinya farming yang dimiliki oleh Elton gak bakal bisa dimaksimalkan. Oke, Dingarai bahkan sampai sekarang ini masih belum bisa tertangkap. Apaan? Masuk ke dalam untuk pada selesai ke dalam turret. Membuat para pasukan dari tim Indonesia terkena sedikit surprise. Tapi mereka mampu mengatasinya. Mereka mampu recovery. Sedangkan para pasukan dari tim Malaysia terlalu banyak source skill yang keluar. Menandakan para pasukan dari tim Malaysia harus lebih hati-hati. Karena tim Indonesia akan melakukan dive in. Wow, ini dive in-nya juga karena emang itemnya hampir lengkap ya. Hanya tersisa golden staff yang memang dibutuhkan oleh Dingarai. Dan setelah itu mungkin next dia bisa ke Winter Crown atau bahkan Wind of Nature juga nggak ada masalah. Karena lumayan dominan ya untuk physical damage sekarang. Belum lagi kalau kita melihat dari Mas Akif, dia emang kuat untuk menahan damage dari Dolphin. Tapi sepertinya untuk menahan damage dari Dingarai, wajar untuk dia tembus banyak banget damage-nya tadi Ranger Mas. Karena dia baru punya Radiant Armor dan juga Fury Hammer. Sehingga untuk menahan physical damage kayaknya belum memungkinkan untuk sekarang. Oke. Bahkan lihat dari Xiaoqi kali ini juga harus dipikirkan cara bisa di shutdown Xiaoqi-nya oleh para pasukan dari tim Malaysia. Tapi Xiaoqi terlalu keras Profesor. Waktunya akan terlalu banyak sih menurut gua. Itu dia. Oh, tabrakan lagi? Bertabrak lagi. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru dan lihat apa yang dilakukan Dolphin. Dia menutup dan Xiaoqi! Xiaoqi! Triple stun from Xiaoqi! Berhasil membuat para pasukan dari tim Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan 3 point kill. What a play from Xiaoqi. Ditabrak kembali dengan ada Golden Hour. Ditutup sedikit. Tapi Dingarai udah siap standby dengan damage yang sakit. Membuat sosok Mas Elton tergeletak lemas tak berdaya. 4 tumbang tanpa adanya trade sama sekali. Tidak ada pertukaran. Sehingga goldnya snowball lagi. On the way 10.000 dari 8.000 sekarang. Dolphin mendapatkan turret di bagian top lane. Lord Open dan Xiaoqi. Sangat layak untuk mendapatkan sorotan di fight barusan tapi Dingarai untuknya masih punya mirror image. Dan Purify dan survive. Oh, Dingarai still survive in the top lane. Dingarai. Bersinar sekali. Bukan tanpa alasan. Langsung ada seruan. Jual RP beli Dingarai, Profesor. Itu dia jelas sekali ya. Dan juga beli Xiaoqi. Nino out. Cantik sekali untuk 3 orang yang terkena efek stun dari Malaysia. Tidak bisa melakukan perlawanan. Dan untuk sekarang dengan mendapatkan Lord 10.000 sudah di tangan Ranger Mas ini bisa jadi momentum balik. Tapi ingat, Dingarai nggak punya Purify. Harus pelan-pelan, harus menunggu beberapa resource yang keluar dari timnas Malaysia. Oke. Kita lihat dengan Lord menuju ke arah atas. Tandanya perpasukan dari tim Indonesia. Mereka harus memecahkan Holy Defense di area tengah terlebih dahulu. Ini nih, pasif base turret. Wave minion juga di slow push Ranger Mas. Di Dengan atas tujuan juga di slow biar push. nanti, ya udah di slow push. Kan udah pecah. Di mid akan dipecahkan. Menunggu detik selanjutnya. Di detik ke-11, wave minion super dari bagian mid lane. Juga akan bergerak. Trident push yang mereka tuju. Blazing Duet ready. Dan jangan lupakan juga, ada Golden Hour Alexander. Kapan akan menggunakannya? Karena mungkin timing untuk menutup member dari timnas Malaysia ada di bagian top lane. Yes, jangan lupakan dia bisa freeze juga dari turretnya. Dipaksa di depan, ditutup ke arah belakang, fokus menuju ke arah turret. Maka menyelesaikan terlebih dahulu. Xiaoqi! Turret yang akan mendapatkan Xiaoqi! Again and again! Xiaoqi dengan
berkombinasi bersama dengan Tinggarai, berhasil mendapatkan blessing dan Golden Hour nge-freeze semua. Berhasil mendapatkan fokus ke arah PS, tidak bisa didapatkan lagi untuk dipukul mundur karena Indonesia terlalu keras. Fokus ke arah PS akan dilakukan terhadap seorang Tinggarai dan memastikan poin yang pertama